Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lis-shaimi farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jamaah salat Isya dan tarawih, shaimin, shaimat yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus segenap pengurus DKM Nurul Islam, Nurul Iman, dan jamaah yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih pilih, masih sehatkan badannya, masih mudahkan langkahnya, walaupun dalam keadaan dingin, sejuk, tapi hati tetap semangat, Pak. Ini baru hujannya air. Kalau hujannya di Semeru, hujan batu, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita. Allah mudahkan kita. Malam yang kedua Ramadan ini masih didudukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Iman. Saya takut kalah yang salah yang kedua, Pak. Nurul Iman didudukan di masjid yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tanda Allah sayang kepada kita. Lagi dan lagi ini sayangnya Allah kepada kita. Allah nggak berikan kepada kita kejabatan. Yang punya jabatan ini, Pak, ya Allah, urusin vaksin mulu, Pak. Saya ini dari pagi, siang, malam terus. Jika Allah sayang kepada kita, Allah nggak berikan kita harta. Kalau emang harta itu suatu kebaikan, Qarun itu orang yang paling baik karena paling banyak hartanya. Allah sayang kepada kita, bukti Allah cinta kepada kita, bukti Allah berikan kebaikan yang banyak kepada kita ketika Allah mudahkan kita untuk buat amal-amal agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendak memberikan kebaikan kepada manusia, Allah pahamkan dia akan agama. Jadi ketika dia paham dengan agama, Masya Allah, ini Ramadan, maka apapun yang terjadi, biar hujan, biar kekenyangan, rasanya gitu. Karena kalau buka pertama apa kenyang, rasanya, ya Allah, tetap saya harus datang untuk sholat malam, menghidupkan malam-malam daripada malam Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur, senang, bergembira karena Allah pilih kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Orang-orang salaf terlebih dahulu, orang-orang yang terdahulu, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dia senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini berharap banget sampai kepada bulan Ramadan, karena begitu banyak keutamaan, keistimewaan, kebaikan, dan nilai pahala yang kita dapatkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Sering Ramadan kita dapati, tapi bagaimana caranya kita tambah ilmu kita agar kita semakin semangat melaksanakan amalan di bulan Ramadan. Ini ulama-ulama terdahulu berdoa, berharap, rindu bisa
bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan 6 bulan ke depan, dia senantiasa berdoa, ya Allah terima amal-amal saya selama ibadah di bulan Ramadan. Terus setiap harinya, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah terima salat saya, puasa saya, ibadah-ibadah saya terima ya Allah. Karena begitu inginnya mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang letakkan kita di malam yang kedua bulan Ramadan. Patut kita bergembira, senang dengan Allah pilih kita, masih dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dipelihara iman Islam kita di bulan Ramadan ini. Maka baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang bergembira di bulan Ramadan itu adalah orang yang paham nilai-nilai keutamaan amalan di bulan Ramadan. Begitu banyak kegembiraan bagi orang-orang yang paham akan amal-amal Ramadan. Ada 2 kegembiraan yang pasti didapatkan manakala dia ikhlas melakukan amalan di bulan Ramadan. Baginda Rasulullah ingatkan, lis-shaimi farhatani. Orang-orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan, mendapatkan 2 kesenangan. Yang pertama, farhatun inda fitri, gembira ketika datang saat-saatnya berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, gembira ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu. Ketika kita ingin mendapatkan kegembiraan saat-saat berbuka, maka kita harus melatih, membiasakan diri agar kegembiraan itu semakin meningkat, semakin berasa, dan halawatul iman, kelezatan iman kita dapatkan dalam ibadah puasa. Kita harus menghindarkan sekecil apapun hal-hal yang dilarang, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang, emang kita diam Pak, tapi yang berbicara tangan kita sekarang nih. Maka benar di Al-Quran nanti mulut kamu dikunci, yang berbicara tangan-tangan kamu. Sekarang berbicaranya lewat tangan Pak. Ada WA, gatel pengen komen, emosi kadang-kadang. Ada WA, itu saya Pak, saya banget itu. Saya. Jadi tadi di komen apa agak dia? Komen apa agak? Astagfirullahaladzim, lagi puasa udah. Yang nggak perlu nggak usah di komen. Ini yang berbicara sekarang tangan Pak. Pengen balas komen ini nggak pantas dia ngomong kayak gini nih. Tapi hati kita ini. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan maksimal ketika kita berpuasa, hindarkan hal-hal yang tidak berguna. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir kul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bicara yang manfaat, yang baik. Kalau nggak ada lebih baik, diam. Emang kita sekarang diam Pak? Tangan kita yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan kita berbicara sekarang. Maka jaga tangan kita. Hindari kalau perlu hal yang tidak perlu. Latihan 10 hari yang pertama, kalau nggak ada yang penting, batasi media sosial. Ganti dengan suasana Al-Quran. Kalau kita malas untuk membaca Al-Quran, perdengarkan rumah kita suasana malaikat, suasana Al-Quran, sehingga anak-anak kita masuk suasana Al-Quran. Dinding-dinding kita, jendela kita, atas lemari kita, suasana Al-Quran. Ini yang sebetulnya menyebabkan kegembiraan ketika kita berbuka semakin meningkat. Karena ketika kita keluar di musola kelihatannya terbuka, orang pada sholat duha, orang pada iktikaf, orang gemar berada di musola.
ketika berada di dalam rumah, handphonenya disimpan sementara, TV-nya dimatiin dari pagi sampai sore. Yang dilihat lagi Al-Quran, yang dibaca lagi Al-Quran, yang disampaikan lagi kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan ini kita lihat ulama-ulama terdahulu, bahkan wanita-wanita dengan kesibukan kerjanya, dengan kesibukan rumah tangga, dia senantiasa mentargetkan bacaan Al-Quran. Ada yang 10 juz dalam satu hari, ada yang 15 juz dalam satu hari. Ini orang-orang terdahulu. Maka kemudian Islam tersebar sampai kemari. Islam mulia, Islam berjaya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Islam, cinta menolong Islam. Kalau ini tidak dibuat, tidak akan sampai Islam kepada kita.